Selama ini, pengasuhan anak seringkali dianggap sebagai tugas utama seorang ibu, sementara ayah lebih dikenal sebagai pencari nafkah. Akibatnya, keterlibatan ayah dalam membesarkan anak sering dipandang sebagai peran pembantu, seperti yang terjadi di Indonesia, di mana fenomena kehilangan figur ayah kini menjadi tantangan yang serius. Data menunjukkan sebanyak 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah karena perceraian, kematian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga. Menyadari dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, WIHAJI, meresmikan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Hal ini bermaksud sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak serta pendampingan remaja. Islam menempatkan ayah sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak. Ayah bukan hanya tulang punggung keluarga dalam hal finansial, tetapi juga pemimpin, pendidik, dan teladan bagi anak-anaknya. Lantas, bagaimana sebenarnya seberapa krusial peran ayah dalam pengasuhan anak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Badan sehat? Jiwa sehat? Dompet sehat? Kenceng banget berarti memang dompetnya sehat. Amin. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, hari ini kita bicara ya, temanya ini berhubungan dengan nikmat yang Allah berikan kepada pasangan suami istri. Mungkin tidak semuanya, tapi ini juga bisa disebut sebagai titipan, yaitu bicara mengenai anak, terutama peran orang tua. Wabil khusus adalah peran ayah. Tahu nggak ibu dan bapak dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa Indonesia ini cukup dikenal sebagai negara yang disebut sebagai fatherless country. Apa fatherless country, Bu? Bu? Ya, negara tanpa ayah. Padahal bapak-bapaknya banyak, betul apa betul, Pak? Betul, bapaknya. Kenapa kok disebut fatherless? Ada ayah tapi kerasa perannya tidak terasa. Nah, Islam akan coba mengkaji itu. Apakah di dalam Al-Quran, apakah ada tuntunan yang diberikan kepada kita sebagai orang tua? Khususnya bagi para ayah. Karena kita sekolah untuk jadi insinyur ada, sekolah jadi dokter ada, sekolah jadi guru ada, tapi sekolah jadi orang tua nggak ada. Ya, dari kecil kita dikenalkan untuk urusan cari uang, tapi mendidik anak bagaimana Islam mengajarkannya. Nah, hari ini kita akan membahas ini tentunya di program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bersama dengan guru kita yang hadir bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Hilmi Firdausi, dengan kajian kita di kesempatan pertama ini, yaitu dari Surah Yusuf
ayat keempat. Untuk itu kami persilahkan. Fadol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustaz David yang saya hormati, kita doakan beliau panjang umurnya, sehat badannya, istiqomah dalam takwa dan setia sama istrinya. Amin. Aminnya kenceng banget ya. Ustadz Abi Amir di belakang, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Nurul Ilmi, ya Cibinong Kabupaten Bogor, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Bapak Ibu sudah makan siang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ternyata hari ini saya dihadapkan sama orang-orang yang berbahagia, tampak dari mukanya. Apalagi tadi saya lihat katanya dompetnya itu berisi, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Berarti siap ya untuk berinfak banyak hari ini insya Allah ya. Baik. Amin. Ya. Hari ini kita akan membahas tema nikmat Allah yang bukan bentuknya uang. Nikmat Allah yang ditunggu-tunggu begitu banyak pasangan suami istri. Saya pernah mendapatkan jamaah sudah menikah 12 tahun belum punya anak. Ada yang nikah 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun, bahkan sampai lebih dari 20 tahun belum punya anak. Bahkan Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, kenal Ibrahim? Kenal. Kenal di mana? Nabi dia. Saya curiga ibu jangan-jangan fosil nih ibu. Kenal sama Nabi, Masya Allah. Ibrahim alaihissalam itu sampai umur 83 tahun baru Allah karuniai anak. Dan Masya Allah, anak ini rezeki yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bisa membawa kita ke surga, tapi juga bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Dan hari ini kita akan fokus tentang bagaimana ayah terlibat dalam proses pengasuhan. Bapak sekalian, saya qadarullah memiliki sekolah dan mengasuh pondok. Jadi saya sering mengisi parenting, Bu. Saya mengisi parenting di mana-mana. Dan ketika saya mengisi parenting, Bapak Ibu tahu siapa yang paling banyak hadir? Para ibu. 95% saya pastikan yang hadir ketika saya mengisi parenting adalah ibu-ibu. Bapaknya kemana? Padahal acaranya weekend. Ya. Sabtu, Ahad, gak mungkin kerja. Ya, saya tanyakan, ibu mana suaminya? Ustadz, sedang jogging, Iya. sedang sepedahan, sedang main futsal, ya main pedal sekarang lagi keren. Wah, atau paling banyak sedang mancing. Mancing kerusuhan saya bilang ini. Kenapa demikian? Karena mindset di bapak-bapak, Pak kita jujur ya Pak ya. Mindset kita sebagai orang tua laki-laki itu, tugas kami itu cari duit. Cari nafkah buat keluarga, tugas ibu mendidik anak-anak. Ditambah hadis, Ustadz kan Rasulullah bilang gini, madrasatul ula. Wah keren tuh katanya. Ibu sekolah pertama buat anak-anaknya, saya balikin. Tapi bapak kepala sekolahnya. Iya, bapak yang buat silabus, bapak nyusun kurikulum. Maka bapak ibu harus bareng-bareng terlibat dalam proses pengasuhan. Kita kenal dengan namanya parenting. Dan hari ini, dan Masya Allah luar biasa ternyata Quran itu banyak sekali ilmu parenting yang Allah berikan. Ya. Yang tentunya kita kenal, selain surah Yusuf nanti kita bahas, ada surah nomor 31 namanya surah Luqman. Ayat 12 sampai 19, itu surah tentang parenting. Saya tanya, Luqman itu bapak apa ibu? Hei, Luqman bapak apa ibu? Pak Luqman apa Bu Luqman? Pak Luqman, artinya bapak juga harus perhatian, harus peduli sama pengasuhan anak-anaknya. Jangan semua diserahkan kepada ibu. Ya. Baik, di surah Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar
Ra'aitum lisajidin. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Ya, para mufassir menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, 11 bintang itu adalah 11 saudaranya Yusuf alaihissalam. Matahari adalah bundanya dan bulan adalah ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam. Artinya apa? Bapak sekalian, Yusuf kecil itu percaya kepada ayahnya. Dia menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Walaupun itu sekedar mimpi. Tapi mimpinya mimpi seorang nabi. Ya, mimpi seorang nabi itu wahyu. Ya, kalau mimpi kita kan bunga tidur ya, apalagi mimpi dikejar-kejar setan gitu ya. Mimpi horor, kebanyakan nonton horor ya, jadinya ya begitu tuh. Ya, tapi mimpinya Nabi seperti halnya dalam Ibrahim alaihissalam itu adalah wahyu. Ya. Ditakwil nanti sama bapaknya, nanti engkau akan menjadi orang besar, akan menjadi orang hebat, di mana 11 orang saudara ya, itu nanti akan sujud kepada Yusuf alaihissalam. Artinya Yusuf percaya sama ayahnya, ayahnya pun punya ikatan yang kuat kepada anaknya, punya bonding istilahnya. Curhatnya ke ayahnya. Hari ini, tadi disebutkan di VT, Indonesia ini menjadi fatherless country. Negara yang gak ada bapaknya, padahal bapaknya ada. Ya, bukan Bang Toyib, gak pulang-pulang ada, bapaknya fisiknya ada, tapi keberadaannya hampir gak berfungsi. Jadi bapak itu cuman sekedar tukang transfer, bukan pembentuk karakter. Bapak, antum tuh bukan ATM. Ya, memang tugas mencari nafkah ya, tapi ada juga tugas pendidikan di situ, tugas pengasuhan di situ. Jangan diabaikan. Yakub seorang ayah yang luar biasa, sampai punya ikatan hati yang sangat kuat. Anaknya percaya penuh untuk curhat. Bapak Ibu hari ini ada yang sudah punya anak usia ABG? Ada. Curhatnya mereka ke siapa biasanya kalau ada masalah? Bapak ibunya, alhamdulillah, sukses semua jadi orang tua. Bahaya ketika anak kita lebih nyaman curhat sama temennya. Bahaya jika anak kita lebih percaya sama temennya atau mungkin yang dia sukai. Hati-hati, artinya ada hubungan yang berjarak antara orang tua dan anaknya. Ya, di usia-usia setelah SD biasanya mulai SMP ya, itu anak-anak sudah mulai punya kehidupan sendiri. Maka ibu bapak harus menyelami kehidupan mereka supaya mereka bisa dekat. Ada bonding, ada ikatan batin. Anak percaya bahwa kalau curhat sama orang tuanya itu bisa mendatangkan solusi dibanding curhat kepada temannya. Bapak sekalian, agama kita ini amat sangat menekankan bahwa kita ini berkeluarga tujuannya apa sih sebenarnya punya anak tuh? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah tuh nyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya nggak masuk neraka. Maka Allah titipkan anak ini bisa membawa kita ke surga orang tuanya pun bisa membawa kita ke neraka. Maka hati-hati dengan anak. Bapak ibu tidak cukup soleh sendirian. Pak, antum nggak cukup 5 waktu di masjid. Antum nggak cukup ikut pengajian. Ibu pun demikian nggak cukup. Kita harus mengajak anak-anak kita kepada kebaikan. Makanya bapak kalau punya anak laki-laki pak ya jangan disuruh-suruh mulu ke masjid bapak sambil begini ke masjid jangan. Bapak ambil tangannya bonceng di motor bapak ke masjid. Karena hari ini seorang anak ya lebih efektif dinasehati dengan contoh pak. Dengan uswah dibanding bapak berteriak-teriak sampai berbusa-busa. Jangan juga ceramah kayak saya. Nak sini assalamualaikum gak usah pak. Itu saya aja dah. Langsung dipraktekan. Ajak anak kita ke masjid. Ibu pun demikian ya. Ajak anak-anaknya sholat tepat waktu. Adzan berkumandang langsung sholat. Baik lanjut kepada pertanyaan insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Al-Ustaz Dr. Hilmi Firdausi. Ibu, Bapak, Bu, Bu, lemes banget siang hari gini. Semangat dong ya. Udah makan kan? Jawabnya ragu-ragu nih udah. Baik, siapa yang mau bertanya? Ini bicara soal anak nih ya. Ya, mana? Ya, silakan Ibu, namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Riana dari Majelis Talim Nurul Ilmi. Izin bertanya Pak Ustadz. Enggak. Jadi teman saya ini ada yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage Ya. selama bertahun-tahun untuk alasan mencari nafkah suaminya. Jadi anak-anaknya ini tidak dekat dengan ayahnya, Baik. walaupun pakai saluran telekomunikasi jarak jauh. Ya. Itu apa yang sebaiknya ibu tersebut lakukan untuk agar anak-anaknya tidak kekurangan sosok ayah? Baik. Ya. Baik. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kadang dalam kehidupan ini kita tidak selalu mendapatkan kondisi yang ideal. Ya, idealnya itu kan bapak, ibu tinggal satu rumah, anak-anaknya pun di situ. Tapi di satu sisi ada teman-teman kita yang LDM. Apa tuh? Long distance marriage, pernikahan jarak jauh. LDM ya. Kalau LDR long distance relation. Nah, Ini relation LDM. ini marriage ya. Ini sudah menikah tapi jaraknya jauh. Pasti bapak ibu nggak pengen kayak begitu, namun kadang-kadang kondisi yang memaksa. Gitu. Kalau saya sih pribadi, kalau sudah lebih dari 3 bulan, mending bawa anak istrinya sebenarnya, gitu ya, bawa anak istri. Tapi kalau memang kondisi nggak mungkin ya mau nggak mau. Terus gimana cara menghadirkan sosok ayah di tengah kondisi yang tidak ideal itu? Yang pertama ibu sekalian, kalau ngomong ideal ya tentu ada ayah, ada ibu, ada anak. Tapi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan yang pertama 6 tahun tanpa kehadiran ayah. Setelah itu pun dibesarkan tanpa kehadiran ayah dan ibu. Tapi Rasul tidak kehilangan sosok lelakiannya. Kenapa demikian? Hadir di sana sosok kakeknya Abdul Muthalib. Hadir di sana sosok pamannya Abu Thalib yang memberikan nuansa kelelakian kepada anak lelaki. Betul, kita membutuhkan sosok ayah. Namun kondisi seperti ini maka ibu akan menjadi single fighter akhirnya. Ibu menjadi sosok ibu dan ibu pun menjadi sosok ayah. Syukur-syukur di rumah itu ada misalkan kakeknya. Ya, atau misalkan ada paman dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ada yang mengarahkan anak kita ke masjid. Saya punya jamaah bu, sama kasus seperti ibu. Saking pengen anaknya ke masjid, si ibu itu mengantarkan setiap hari anaknya ke masjid pakai kendaraan. Dibonceng sama ibunya ke masjid walaupun ibunya sholat di rumah. Demi anaknya ada yang mengantarkan ke masjid. Jadi memang kondisi yang tidak ideal seperti itu tidak menutup kemungkinan kita kehilangan sosok laki-laki. Ya, syukur-syukur ada kerabat yang di situ ada ya. Karena hari ini memang kita butuh Pak. Melihat kondisi zaman yang agak-agak sekarang banyak generasi istilahnya kata anak zaman itu boti atau boti. Boti. Iya, kehilangan sosok laki-laki. Iya. Makanya bapak-bapak ini tugasnya menanamkan kelelakian kepada anak laki-lakinya. Begitupun ibu. Ibu jangan pernah atas nama bercanda gitu. Ah lucu Ustadz ada seorang anak laki-laki main masak-masakan. Main ibu-ibuan. Main dokter-dokteran. Main apa yang seperti perempuan jangan. Ya, dari kecil tanamkan sesuai dengan fitrahnya. Begitupun yang perempuan. Ajak sama ibu ke dapur. Jangan suruh main bola. Ya. Supaya apa? Fitrahnya terjaga. Ya, jadi dibutuhkan memang satu ya ibu lebih keras effortnya, usahanya. Yang kedua minta tolong, minta bantuan sama kerabat yang laki-laki untuk ikut menanamkan kelelakian kepada anak ibu. Dan jangan terus lupa voice call, video call. Ya itu sekarang Masya Allah ya video call itu sapa dari jauh, tegur dari jauh itu sangat-sangat membangun juga Bu. Hari ini mohon maaf nih. Bapak-bapak yang nggak jauh saja setiap hari nyapa nggak anaknya kalau pagi-pagi. Ya, memeluk nggak anaknya yang pagi-pagi. Nah ini bapak nih ya kurang meluk kayaknya. Yeah. Besok peluk ya Pak ya. Jangan peluk emaknya doang. Peluk anaknya. Jadi anak laki-laki juga sama ayah perlu ada physical touch ya. Betul, betul. Sentuh, ketemu, ajak ngobrol Pak. Ada bonding antara bapak dengan anak laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Anak perempuannya mungkin dengan ibu, dengan bapak juga ya. Karena anak itu butuh figur orang tua, bukan hanya butuh transferan untuk bayar uang kuliah dan uang jajannya aja. Ya, baik. Nah, nanti buat yang long distance tadi udah terjawab ya Bu ya dari Ustadz ya. Yang di sana idealnya adalah suaminya bisa dekat sama kita. Kalau bisa pas bapaknya pulang lagi di rumah, luangin waktu sama anak-anaknya begitu ya Ustadz ya. Iya. Walaupun sedikit tapi quality time. Ya, Ini paling gitu. penting. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu terima kasih. Bu. Bu. Lemes banget ianya. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.